selamat pagi. Kami sudah 20 tahun di Bekasi. Dan kami dari playgroup sampai S1 dan S2 kami menyediakan khusus melayani sekolah untuk mereka yang kurang mampu. Tujuan kami adalah tidak ada satu anak pun di kota ini yang tidak bisa bersekolah. Kami punya begitu banyak variasi, artinya kami juga punya slot, punya kelas khusus untuk anak kebutuhan khusus ABK, baik itu anak autis maupun anak Down syndrome dan sebagainya. Kami juga punya untuk ujian persamaan dari paket A, paket B, dan paket C. Sekali lagi buat saya semua anak itu precious dan semua anak harus punya kesempatan untuk melakukan pendidikan. Kalau saudara tanya berapa kami harus bayar, ada tarif jelas ya. Yang normal, ada tarif yang dimana saudara boleh terbeban untuk memberikan bantuan buat mereka yang kurang mampu. Tapi ada tarif yang kami berkata seberapapun engkau mampu, seberapapun orang tua punya ya dan bisa menyisihkan uang untuk anaknya sekolah, bisa seberapa banyak kelas yang kami masih ada, kami akan menerimanya. Karena sekali lagi tujuan saya, tidak boleh ada satu anak pun yang bodoh, tidak ada satu anak pun yang boleh bermain di jalan tanpa masa depan. Karena setiap anak harus punya masa depan dan kesempatan yang sama. Bu, di sini dari jenjangnya, dari pendidikannya dari apa aja, Bu? Dari playgroup sampai SMA, bahkan ada 5 SMK dan juga ada S1 ya dan S2 di belakang saya itu. Itu untuk sekolah guru dan sekolah teologi. Kalau yang gratis itu bisa semua atau? Bisa semuanya. Sebenarnya bukan gratis, tapi kami berikan kepada mereka untuk bisa membayar seberapa mereka punya kemampuan. Jadi memang ada yang memberikan lebih dan ada yang memberikan, bahkan maaf kata hari-hari ini pada waktu COVID ada yang membayar dengan ketela, ada yang membayar dengan pisang. Karena mereka cuma itu yang sekarang mereka ada dan mereka bisa menanam pisang, ketela, telur di rumahnya. Dan itu pun kami terima, walaupun jelas kami tidak bisa bayar listrik pakai telur, pakai ketela. Tapi kami berkata seberapa kami bisa menolong, kami menolong. Cuma memang tempat kami terbatas, jadi nggak bisa semua orang diterima. Ya, seperti tahun-tahun lalu kami terpaksa menolak cukup banyak karena memang tempat kami terbatas. Apalagi dengan COVID, kami ini membuka kelas dengan cara online jelas, tapi satu sisi kami juga membuka kelas untuk anak-anak kebutuhan khusus. Itu biar bagaimanapun tidak bisa dicampur dan tidak bisa online. Jadi kami harus buka tatap muka, tapi dengan cara satu kelas cuma 2 orang atau satu kelas cuma ya 3 orang, maksimal 5 orang. Nah itulah membuat kami tidak bisa menerima banyak. Tetapi sekali lagi kami berusaha untuk menolong setiap anak. Ada syarat-syarat khusus tidak, Bu? Tidak ada. Jadi kalau yang mau daftar? Harus daftar, jelas harus datang. Karena kami harus wawancarai. Kami juga harus tahu keadaan anak. Karena kami punya prinsip, setiap anak yang daftar, kami harus menilai secara psikologi, secara kemampuan akademis, dan secara kemampuan ya untuk komunikasi dan sebagainya. Karena ada banyak anak yang akademisnya bagus tapi tidak bisa berkomunikasi. Karena hari-hari ini banyak anak-anak itu terlibat dengan handphone, dengan alat ya komputer, tapi tidak dengan manusia. Dan ini masalah sebenarnya. Dan itulah kenapa kami harus mewawancara setiap anak yang mau masuk. Karena kami harus menilai mental, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan akademis dan sebagainya. Berarti kalau untuk sekarang keadaan sekarang ini sekolah tutup ya, Bu, sekolah setelah online? Tutup online, tapi seperti yang tadi saya bilang, memang kadang-kadang kami adakan pertemuan-pertemuan khusus untuk anak-anak yang misalnya memang tidak punya HP sama sekali. Bagaimana bisa? Jadi kami akan adakan pertemuan khusus karena kami selalu memikirkan ya untuk setiap golongan. Kapan buka pendaftaran baru lagi, Bu? Sudah buka, sudah tutup malah sebenarnya buat ajaran di depan ya. Karena pembukaan pendaftaran itu selalu sekitar Maret sampai puncaknya adalah awal Juni.
Jadi kalau yang ajaran tahun ini sebenarnya sudah tutup. Tapi kalau masih ada 1-2 orang yang sangat membutuhkan, ya kita akan coba.